podcast Mamang kembali menyapa. Dan gitu. masih tetap bersama kita. Orang nanya, nah abet kudu kieu wae meneh teh. Kan sekarang lagi rame pilpres. Stop ya. Mencuri hatiku. Stop anu rek serangan pajar gitu. Oh iya, gitu. Tapi di sini gini mah. Oh bisa lebar ya. Ya, kenapa orang memberikan gestur seperti ini ya kepada dulur Mamang? Kan kita independen ya. Iya. Itu media itu harus netral katanya ya. Tidak boleh memberikan gestur seolah mendukung seolah mendukung salah satu paslon yang ada. Kan ASN juga gak boleh sekarang mah kayak gini. Gak boleh. Ataupun favorit gaya si Mang Adin. Bisa. Terus para musisi kan gini. Nah, itu gak boleh sekarang mah ya. Bahkan untuk ASN sendiri emang kan aya tutorial nanya, ada video di TV oge diiklankeun bahwa beberapa gaya atau apanya nanti. Iya kayak pose gitunya, pose berfoto yang diharamkan dan dihalalkan gitu. Atau diperbolehkan. Makanya kan gaya PNS itu harus menggepalkan tangan. Mengepalkan tangan, cenah gitu menyimpan di dada gitu. Apa tuh? Ya barangkali dapat serangan pajar sabar. Oh iya. Sabar kan kayak milih-memilih dekat tangan. Ya gitu. Hanya 2 itu kan? 2. Dua salah. Atau kalau gaya bapak-bapak gini boleh gak sih? Gak boleh nama. Gak boleh? Terus karena 1 gitu. Bapak-bapak harus libur dulu ya dengan gaya ini sampai tanggal 14 Februari. Wah kudu leungeuna ajeg gue gitunya. Patung lah gitu. Untung aya gerakan-gerakan tangan ya gitu. Nah seperti halnya tadi yang dibicarakan ke orang gitu ya. Di musim pilpres ini banyak sekali istilah-istilah yang muncul. Oh iya benar. Ke permukaan dan ramai juga di beberapa sosmed gitu ya, di beberapa platform. Apalagi itu muncul mang ketika pas acara debat capres dan cawapres kan jadi ramai kan ya. Memang ya memberikan informasi yang baru ke kita. Ada juga jadi bahan joke atau candaan-candaan gitu lah gitu. Ada salah satunya yang paling sering dipakai jokes oleh netizen Indonesia adalah Wakanda nomor gitu. Karena yang mungkin ini dipakai juga oleh paslon nomor 1 karena seringnya netizen kita menyebutkan negara Wakanda. Nah mungkin ya ini persepsi orang nih, meskipun orang nggak tahu dan tidak meriset apakah benar alasannya seperti itu. Hanya Pak Anies dan tim suksesnya yang tahu. Wakanda ini kan kalau di sosmed tuh Mang, ini kan sebetulnya Wakanda ini adalah negara fiksi. Ya. Dari film kalau nggak salah. Dari filmnya Black Panther. Besutan besutan Marvel Studio ya. Wakanda ini digambarkan negara yang makmur, negara yang kaya, aman, gitu. Sejahtera, teknologinya canggih, itu paling penting teknologinya canggih dan hukumnya berkeadilan. Oh itu teh, gitu. Di Wakanda teh. Wakanda tuh, gitu ya. Nah sehingga ini menjadi bahan guyonan gitulah ya, bahan dark jokes oleh netizen. Kalau membandingkan dengan negara Indonesia. Contoh misalkan, wah untung ya kita gak hidup di Wakanda. Kalau hidup di Wakanda yang maling ayam tuh bisa bertahun-tahun. Terus hukumannya bisa sekian tahun. Sedangkan yang korupsi aman-aman saja. Gitu. Malahan selama itu berbuat baik insya Allah dapat remisi misalkan ya. Nah itu sehingga mungkin dijadikan sebagai satir gitu. Eta orang terek ngomongnya satir oleh Pak Anies. Jadi kan bahasanya Wakanda nomor, artinya kan tidak ada celah lagi bagi Wakanda, tapi Indonesia forever. Gitu. Tuh orang sambil menyepertikan Wakanda nomor, Indonesia forever. Nanti kita sebutkan tiga-tiganya Mang, supaya kita balance lah ya. Orang mau ngiluan orang mah. Aman pas sama apanya, ibu bapak abdi mah aman. Ya masih mau ada pegawai canggih sih.
Asik disebutkan. Enggak, kita kan media, Mas. Oh iya iya. Kita media, Jadi kita harus independen, harus netral gitu. Kita kan bahas semuanya. Ini kan baru satu. Oh ya, baru satu. Tenang ya, sabar. Ya. Sabar. Ada saya, Pak. Sabar, Pak. Tenang. Saya sudah di sini. Nah, yang nomor 2 itu kan marketnya itu adalah gemoy. Itulah ya. Atau istilah untuk menaikkan dan menarik suaranya itu adalah istilah gemoy. Nah, gemoy ini kan memang diambil dari bahasa gaul, bahasa slang yang artinya gemes. Iya, gemes lah bisa lah ya. Jadi apa ini nanti teh? Sebenarnya lamun gemoy itu gemes, berarti gemes itu ketika ekspresi orang melihat sesuatu nu lucu gitu emangnya. Kan jadi gemes gitu. Jadi karena dia itu gemoy banget gitu kan ya. Asa hayang di greget gitu. Ya. Gitu. Pengen nyubit gitu. Ngual-ngual gitu lah ya, karena pipinya kembu kalau bahasa Sundanya tuh. Gitu. Cabi. Terus ada lagi yang nomor 3 nih, paslon nomor 3 itu satset. Tas. Ini dah. Kan juga gitu Pak Ganjar juga gitu. 3. Oh 3. Ini. Oh iya. Nah, coba nanti lihat di beberapa media itu kalau dipanggil di present ke panggung suka gitu. Ngasih Pak Ganjar. Kode gitu ya. Nah, kalau nomor 2 dipanggil suka gini. Tetet. Nah gitu. Tadi arti dari satset sendiri satset itu gercep, gerak cepat, atau cekatan, cepet gitu ya. Tas itu bahasa Jawa. Oh, tas itu bahasa Jawa, ya itu tadi hampir sama sih sigap lah gitu. Terus balik lagi ke nomor 1, kan udah 3 tuh ya. Nomor 1 ada lagi selepet. Selepet itu cepret gitu ya, atau di kumah mang dicambuk. Kecambuk. Tapi aku sarung gitu ya. Iya, aku sarung. Pakai sarung. Itu katanya kalau menurut Caiminnya sendiri kan basicnya tuh santri ya. Ngobong lah gitu, istilah kita tuh ngobong. Jadi dulu selama beliau di Kobong itu kalau yang susah dibangunin buat sholat atau beribadah itu diselepet tuh sarung gitu. Sarung. Buru siah kali itu sholat ngaji. Nah gitu kayak gitu. Budang gitu ya, kebayang kita di Kobong. Iya gitu. Terus satu lagi yang nomor 2. Apa? Sorry. Itu baru. Dan itu cukup penawannya jadi bahan candaan yang cukup ini kalau di circle orang-orang emangnya di teman-teman gitu ya. Ketika misalnya ada sesuatunya dibilang sorry ya, lain ngambek sih kalau kasiri gitu. Lucu oge gitu sebetulnya gitu. Atau lagi misalkan seolah-olah disangka seperti apa, kamu kemarin ini ya, sorry ya. Nah, gitu. Jadi penolakan anu tegas gitu kan ya. Padahal itu maaf gitu ya, atau maaf gitu. Sorry maaf atau maaf banget gitu gitu. Sorry ya itu, walaupun itu gabungan ti bahasa emangnya. Jadi bahasa Inggris dicampur aja yang barudak Betawi gitu. Jadi sorry ya gitunya. Cawapresnya kan ada juga tuh. Let him cook. Oh iya, let him cook. Apa sih emang let him cook? Suruh masak. Masak air. Bahasa Inggrisnya kita tadi kan let him cook, ya biarkan dia memasaknya. Tapi dari segi harfiah yang dimaksud di kata itu adalah biarkan seseorang itu melakukan sesuai dengan keahliannya gitu. Oke. Let him cook. Terus ada satu lagi. Apa? Yang kemarin yang omon-omon gitu ya. Itu tetangga orang. Ada yang namanya Pak Momon. Omon-omon. Gitu dipanggil. Tapi dipanggilnya Omon. Oh, Omon. Ya. Tapi ente 2 kali. Enggak, sekali. Momon. Omon saja gitu. Ente omon-omon. Enggak. Omon-omon itu hanya ngomong saja, omong-omong begitunya. Bacot lah kalau bahasa. Sekarang bener gak sih? Bisa. Kasar banget. Ya. Jadi gini, kalau bicara tanpa data hanya omon-omon. Jadi mungkin kalau misalkan mana yang percis menjiwai pisan mana. Jadi kalau bicara hanya tanpa data bacot gitu. Kalau omon-omon, ngomong saja. Terus selepet udah ya. Omon-omon udah.
Ada lagi gak? Udah ya berarti. Nggak ada. Pak Mahfud mah aman ya. Bukan aman sih. Jarang mengeluarkan istilah-istilah yang ada agak-agak aneh gitu ya. Tapi orang apa ayasnya satu hal anu paling kurang diingat di Pak Mahfud ketika dia berbicara di akhir waktu habis dia bilang selesai. Oh iya. Always seperti itu. Itu ya. Itu tapi selesai. yang paling ingat bisa adalah mengsengsarakan. Ulah diungkit-ungkit deh. Kan di akhir enggak lucunya di akhir ini. Saya ulangi ya supaya tidak ditertawakan. Masih salah. Yang namanya kan Pak Mahfud juga zaman usia lah gitunya. Aya kacaletotna gitu lidahna gitu kan. Ya Pak Mahfud sih memang itu satu beliau tidak punya dan belum mungkin ya nanti di debat cawapres ada lagi kan? Oh iya, nanti setelah yang kemarin tanggal 7 kalau nggak salah makanya itu kan berarti bakal masuk ke debat yang keempat untuk sesi cawapres yang keempat nanti dan kelima kan 5 kali nanti ke capres jadi nanti bakal ketemu lagi sama Pak Mahfud di sana. Bakal ada kata selesai deh mal. Oke. Selesai. Orang tungguan aja. Orang tungguan pasti bakal ada kata selesai gitu. Nah, sehingga bagi orang nih ya, ini kok menarik ya. Menariknya gini. Jadi keluar istilah-istilah baru. Kalau disebut dalam bahasa Indonesia itu atau dalam bahasa Inggris ada kan istilah bahasa slang. Bahasa slang. Ku tak bisa. Bukan slang itu, atau buat nyiram. Selang. Mikir. Nah, kan di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia sendiri ada kan bahasa slang. Iya, bahasa slang itu bahasa variasi lah gitu. Bahasa variasi yang tidak yang informal atau tidak formal gitu. Atau bahasa gaul menurut gitunya. Bahasa gaul atau bahasa tongkrongan lah. Yang sebetulnya awalnya itu si bahasa slang ini supaya kesannya eksklusif. Artinya hanya tongkrongan tertentu yang ngerti. Jadi dulu tuh si bahasa slang ini sebetulnya untuk mengeksklusifkan diri gitu. Dan biasanya sih dipakai gibah untuk menggibah satu orang supaya yang lain tidak terlalu mengerti paham, tidak mengerti. Nah, dipakailah bahasa-bahasa seperti itu. Nah, tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi dengan media sosial sudah di mana-mana gitu. Dan internet sih yang paling mempercepat penyebaran informasi dan penyebaran bahasa-bahasa slang ini yaitu tadi internet. Jadi seolah nih bahasa-bahasa slang yang kayak gini teh udah tidak umum tidak eksklusif lagi gitu. Sebetulnya si bahasa slang ini digunakan untuk kalangan komunitas tertentu supaya si komunitas tersebut tuh kesannya gitu eksklusif lah. Dan hanya mereka yang mengerti tentang bahasa tadi gitu. Misalnya lamun lebih modern istilah bahasa Jaksel kan makanya tidak semua orang ngerti dengan bahasa Jaksel, hanya mereka lah yang di komunitas Jaksel gitu. Betul. Jadi masih inget gak istilah-istilah Jaksel tuh kayak work life balance kayak gitu. Itu sempet sih pas di itu mang di challenge 30 hari bersuara ada tuh. Iya. Dulu tuh ya kalau gak salah ya. Yang hafalnya tuh work life balance aja sih. Mental health itu Jaksel, bahasa dari Jaksel sebetulnya. Iya. Nah gitu. Jadi bahasa slang itu tadi ya untuk eksklusivitas suatu komunitas atau suatu nongkrongan lah bahasa gitu. Atau kalau dengan tadi memang adanya pengaruh dari media gitunya media sosial. Jadi tadi cik mana kan tidak hanya terlihat eksklusif di beberapa komunitas tertentu gitunya. Jadi sekarang mah yang bahasa slangan itu seperti seolah-olah bahasa gaul gitu memang atau bahasa yang viral gitu kan ya. Jadi dengan kata viral lah pasti bakal jadi ramai, jadi milik bersama lah istilahnya gitu kan ya. Tidak dimiliki oleh satu kelompok atau yang lainnya gitu. Kayak kemarin aja pas Anies live di TikTok kan ya. Itu ditanya etalase kan nggak tahu Pak Anies tuh sampai beliau kan Google browsing etalase. Apa ya etalase baru ini ya etalase itu. Nah seperti gitu sebetulnya mah. Memang ada mungkin ya kata etalase di KBBI, tapi mungkin penggunaannya benar gak sih? Iya benar. Gitu. Tadi kan beda makna etalase asli gitu kan ya sebuah benda yang digunakan untuk menyimpan barang gitu kan dengan konotasi arti dari etalasi yang ada di
katakanlah TikTok gitu misalnya gitu. Itu kan beda lagi walaupun sama-samanya tempat gitu. Tapi kan di real dengan di maya beda banget posisinya gitu. Ya kalau di etalase sebagai tempat display untuk mendisplay gitulah ya barang-barang. Nah ini kan Mane main di TikTok nih ya, orang tidak terlalu, ada gak selain memang tadi etalase, misalkan apa tap-tap layar segitunya. Atau terima kasih orang baik. Itu enggak ya? Itu mah umum ya. Beda dari itu malah nge-gift kan gitunya. Kayak gift gitu. Terus FYP kan itu mah. Itu kan mah di TikTok. FYP itu apa sih sebenarnya? For your page gitu. Jadi muncul di beranda orang lain gitu, di page orang lain gitu. Jadi orang mah kayak viral gitulah gitunya. Jadi ini kan muncul FYP itu. Oke. Nah, itu kan istilah-istilah itu akhirnya muncul dan ternyata orang baru tahu juga Mang ada banyak kata di tahun 2023 yang sudah dimasukkan ke KBBI. Apa teh? Kata-kata slang atau bahasa slang lah ya. Bahasa slang yang dimasukkan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi pembaharuan tahun 2023. Sebetulnya ini di akhir tahun 2002. Iya. Cuman ada yang masuk di tahun 2002 akhir, ada yang masuk juga di tahun 2023. Tapi kita ambil ininya 2023 lah ya, yang terupdate gitu, yang terbaru. Mulai dari kata alay. Dulu kan sempat ada lagunya tuh, lagu dangdut Lolita. Apalan teh. Orang benak lu gembala mah gitu. Bukan Mami Ade. Lain. Teh Ade gitu. Teh Ade ya. Teh Ade mah lamun kercape semua butuh teh ade gitu. Cenah aya sloganna memang gitu. Oh gitu. Oke. Jadi alay oge anu masuk kan ya. Alay masuk. Alay itu kan kalau di lagu alay anak layangan. Nah, benar, memang di KBBI itu anak layangan. Yang tapi diartikan lagi anak layangan yang gayanya lebay gitu berlebihan. Nah, lebay masuk, Mang. Oh, lebay sama lebay. Ada 30 kata sebetulnya nih ya untuk dulur memang juga for your information nih ya FYI bukan FYP. FYI untuk dulur memang ada 30 kata yang masuk ke dalam KBBI, bahasa slang yang masuk ke dalam KBBI. Terbaru di tahun 2023. Itu satu alay. Terus tadi lebay masuk. Lebay hampir sama sebetulnya terlalu berlebihan lah gitu. Terus yang paling ini apa? Yang paling familiar kepo. Kepo udah masuk. Kepo sebetulnya pengen tahu gitu ya. Rasa ingin tahu yang tinggi. Sebetulnya kan itu akronim dari bahasa Inggris kan. Kepo itu knowing everything particular object. Kurang masih. K-nya itu knowing. E-nya itu everything. P-nya itu partikular atau bagian. O-nya itu objek. Sebetulnya jadi yang apa segala rupa gitu ya. Sebetulnya kan KBBI itu mengartikan itu sendiri, istilah bahasa Inggris itu sendiri. Jadi knowing everything particular object. Kepo. Terus yang ini apa? Selain kepo yang familiar, doi. Oh iya. Doi itu pacar. Nah, itu masuk. Oh iya. Terus sebelum jadi doi ada gebetan. Oh iya, bahasa-bahasa lagu teh lah we nya, atau bahasa-bahasa lah urang gaul ya, memang bahasa gaul kan, kan slang itu kan bahasa gaul. Ya gebetan orang lamun formal mah kan bisa bilang pacar gitu kan ya, kekasih gitu nya. Oh, kekasih asa tahun sabaraha eta. Zaman Erni Kulit gitu. Nama jadi gebetan, zaman kangen band mah gitu kan ya. Iya. Miss band. Terus gebetan tadi. Terus ada nih kicep. Hah? Kicep. Bukan kicep. Kicep tuh kalau di bahasa Sunda memejamkan mata. Kicep mah mata mengedip gitu. Mengedip. Ini mah kicep. Kicep teh. Kicep itu dia diam. Tanpa perlawanan gitu ya. Karena ini apa sih yang namanya itu? Pasrah gitu. Bukan pasrah, jadi dilawan dengan data, kicep udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Apa sih? Kayak yang berenonnya lamun cek
jika kamari mun debat mah langsung mati kutu lah gitu. Mati kutu lah, hampir sama dengan mati kutu. Itu bisa berbuat apa-apa ketika sudah disodorkan dengan fakta atau data yang ada gitu. Kicep lah gitu. Mati kutu berarti emangnya. Mati kutu. Terus ya paling nyokap bokap emang dari dulu zaman film Warkop DKI juga kan udah. Nah itu justru memang masuknya di tahun 2023. Itu kan lama banget ya. Loba gitu. Terus santuy masuk tuh dari santai ya. Oke, Abahan mang kan santuy, meninggoy orang curiga tahun kemudian meninggoy bisa semua kayaknya karena gitu. Sih bagi orang gini kan di YouTube khususnya ada apa term and condition atau syarat dan ketentuan berlaku kan di YouTube gak boleh mengucapkan itu mengucapkan kata-kata yang tidak inilah gitunya, tidak pantas apalagi untuk anak-anak kecil kan kayak gitu. Suicide itu gak boleh di YouTube itu. Ada apa sih bukan kartu kuning, apa lampu kuning tuh peringatan yang kuning tuh di YouTube. Suka main YouTube tapi gak tahu istilah. Orang upload hungkul. Nah itu jadi memang warning lah gitu. Ada warning. Nah mungkin bisa jadi karena meninggal itu berhubungan dengan suicide, jadi diplesetan lah gitu jadi meninggoy gitu supaya aman gitu. Terus yang paling ini juga paling populer pansos itu masuk pansos. Setelah pansos ada ini santuy udah tadi ya, pulang kampung gitu, kampung halaman, mudik halamannya ke halaman berapa itu kita duka halaman saha gitu ya. Terus meme atau meme, oh iya meme kan emang meme nyebutnya ya, lain meme meme ge aman kene kurang mah aman, entah aya huruf terakhiran gitu. Untung nggak pakai K. Kalau pakai K jadi keke, bukan meme. Oh iya. Orang geus kamananya pikiran. Nah, itu meme sudah masuk. Itu sebetulnya meme itu kan dari bahasa Inggris. Iya, Jadi potongan video atau potongan foto gitu yang ditambahkan kata-kata yang lucu lah gitu untuk menghibur. Gitu. Meme, terus mager, malas gerak gitu. Itu udah masuk. Terus maljum. Aya maljum ge. Ada masuk malam Jumat. Malam Jumat Kliwon. Terus CLBK, cinta lama bersemi kembali. Belum kelar. Jadi diulang lagi. CLBK banyak. Berapa tadi orang nyebutin? Udah banyak lah gitu. Nah pokoknya nanti searching aja. Ada kalau gak salah ada 30 jumlahnya itu. 30 kata bahasa slang yang masuk ke KBBI. Oh ya satu lagi unyu. Oh iya unyu. Gemes, lucu kayak gemoy kan nama gitu. Nah mungkin bisa jadi gemoy juga masuk nanti. Iya. Nah ini sebenarnya kan beberapa kata ini masuk ke KBBI. Tentu dengan bahan pertimbangan dong, di riset dulu. Iya, pantas tidaknya atau kira-kira ini layak tidak masuk ke KBBI. Karena tadi kan ketika mungkin tadi bahasa selengean atau bahasa gaul masuk ke KBBI, itu berarti setidaknya sudah resmi mangnya bisa dipakai di acara formal mungkin atau mungkin bisa, untuk hal-hal lainnya misalnya tulisan, ya, karya ilmiah. Nanti bisa jadi bahan referensi untuk dulur mamang. Yang masih ragu, ini bisa gak ya diambil kata ini buat misalkan skripsi atau kalau tesis gitu. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke KBBI berarti ngesahnya sebagai bahasa resmi orang gitu. Dan orang masih ingat sendiri mang untuk bahasa itu saya masih ingat dulu apa istilahnya pengajaran di Pak Opik, dosen orang gitu bahwa yang pernah jadi narasumber kita kan. Beliau kan dosen kita di bahasa. Jadi bahasa itu bersifat mana suka. Jadi tadi ya ketika di antara sekian banyak kata atau banyak istilah ya itu nanti akan
istilah manaonnya terseleksi mana yang disukai mana yang tidak disukai gitu kan ya. Jadi tidak aneh ketika misalnya mungkin sekarang ada bahasa baru makanya muncul dan ternyata ditarik ke KBBI gitu dan itu mungkin karena saking banyak digunakan. Pun sebaliknya ada juga bahasa di kita ini yang bahkan mungkin untuk beberapa orang memang sudah tidak tahu apa itu artinya atau karena mungkin tadi tidak dipakai oge karena mungkin jarang dipakai atau tidak disukai gitunya si kata itu akhirnya tenggelam dengan sendirinya gitu. Jadi ketika misalnya tadi tidak aneh oge emangnya ketika misalnya bahasa selengean atau bahasa gaul kok masuk KBBI tadi karena bahasa itu bersifat mana suka. Jadi ketika disukai oleh masyarakat atau orang-orang digunakan ya pasti bakal digunakan. Tidak ada istilah ikatan imah boleh tidak boleh gitu kan ya. Itu ya bebas gitu kan. Atau mungkin bisa muncul bahasa baru kan ya. 3 tadi ini kan mungkin waktu orang keletik emangnya kebayang enggak gitu. Kebayang benar. Tapi tiba-tiba muncul pun ke depannya mungkin nanti bisa lahir juga banyak bahasa-bahasa baru yang diciptakan oleh manusia gitu. Karena mungkin kalau resapan dari bahasa daerah itu sudah banyak kan. Seperti kalau di Sunda tuh kekeh. Sudah masuk di KBBI. Kekeh. Terus resapan dari bahasa asing oke kan termasuk istilah teknologi kan emangnya atau misalnya elektronik misalnya contohnya wifi atau wifi gitu kan. Itu kan muncul ketika bukan wifi. Orang masih bilangnya wifi gitu ya. Tapi anu bilang oke wifi sebenarnya orang lemur makan wifi kan sih samungkeun gitu nya. Ya terserah eta mah gitu nya. Nah, tadi salah satu contoh ya ketika misalnya ada hal baru muncul itu pun bisa jadi serapan ke orang gitu. Kan area Inggris kan wifi jelas gitu nya. Tapi di urang mah anu bilang wifi naon gitu terserah eta mah gitu. Nah, tadi kan orang nyebutnya dari Sunda ada kekeh. Dari Jawa ada ambyar. Ambyar ini masuk di 2023 kemarin tuh KBBI. Ambyar itu terpecah terpisah-pisah terpecah kalau istilah sederhana hancur berkeping-keping kalau orang Sunda tuh bilang bubuk. Benar kan pernah ini juga ambyar itu kan ada lagu nanya dulu ini ngehit pisan almarhum bukan itu Didi Kempot itu kan bukan iya bener bener itu kan bener, lagu bener, itu yang ambyar teh bener sehingga ada kan ini ambyar word itu kalau orang sih lebih taunya itu Denny Caknan ke sini itu non teh mungkin diteruskanlah perjuangan Didi Kempot bener betul jadi kan Mas Didi Kempot itu terkenal dengan lagu-lagunya yang ambyar. Begitupun dengan lagu-lagu Denny Caknan yang memang pakai bahasa Jawa. Terus lagunya lirik isi lagunya itu sedih gitu. Tapi sebenarnya sederhana sih untuk menghilangkan rasa sedih itu tinggal koploin. Karena kalau dengan koplo sesedih apapun tetap joget, bener gak? Kan cek mana apa sih? Semua akan koplo pada waktunya gitu kan ya. Kayak lagu ini emang lagu rungkad. Itu kalau manenya kan resep nih lagu dangdut. Orang lebih ke penasaran apa sih artinya tuh rungkad gitu kan. Itu sedih loh. Tapi karena dikoplo kan, jadi jogetnya seneng gitu kesannya tuh, bener gak sih? Kayak gini joget. Terus ini ngebahas lagu dulu ya, lagu Jawa yang dikoplokan. Lagu sedih sebetulnya lagu sedih, liriknya sedih. Tapi dikoplokan gitu dengan lebih ceria. Apalagi dengan ini emang kan aya kendang rencak gitu kan ya. Lebih dari koplo itu mah. Kan lebih pisan gitu nya. Terus lagu ini yang apa sih? Mendung Tanpa Udan itu sedih sebetulnya mah. Awak kalau duit apa sih takut salah orang itu sedih artinya tapi karena dikoplokan ngeunaheun joget gitu kayak Lost Doll gitu kan orang referensinya sih Denny Caknan karena tahunya itu aja mungkin mana lebih tahu lah iya bahkan anu lebih parah deh emang karena oke lah lagu-lagu Jawa gitu banyak sedih emang lagu aja bang yang nama kasih dikoplokan oke lagu aja boge di DJ-keun yang mana terangkanlah udah lain itu aya lagu aja gitu Indosiar geningan gitu kan aya DJ na langit bumi apal orang sih bersaksi lagu ungu bila tenana ada itu kan sama dikoplokin dia terlalu sih cek orang jadi nggak gini kan lagu itu
ya, sapal orang untuk memperingatkan bagi kita bahwa ada loh kematian ya yang menurut orang itu sakral lagunya Mang. Tapi kenapa? Lagu mengingat. Itulah. Saya tidak bisa berkata-kata nih. Jadi itulah jagoan netizen ayeuna kan gitu ya. Oke, gitulah mungkin ya untuk Dulur Mamang. Dari kita itu 30 beberapa kata gitu. Atau bahasa slang yang sudah masuk di KBBI. Nanti tinggal searching saja sisanya yang tidak sempat kita sebutin. Karena kita nyebutinnya kalau misalkan semuanya juga habis durasi. Sampai ke isuk menjadi sampai ke Pilpres bisa. Sampai 14 Februari. Desember udah lewat, Pak. Udah lewat. 14 Februari lah nanti. Pokoknya kita harus dong, harus mengandung edukasi dan narasi-narasi yang positif dalam rangka Pilpres. Oh ya harus. Gini, orang sih lebih ke generasi milenial, generasi Gen Z. Gunakanlah hak pilih Anda, jangan sampai golput. Benar. Karena di sosmed, di Instagram, orang masih ada menemukan loh orang-orang yang masih mengkampanyekan golput. Gitu. Terlalu. Nah makanya orang harus mengedukasi nih Mang. Benar. Gitu. Jadi untuk Dulur Mamang pertimbangkan masih ada waktu lah sebulan ya kurang lebih ya. Oh ya sebulan lagi. Sebulan nih dari kita tag nih untuk riset, untuk searching, untuk mendalami visi misi dari setiap pasangan calon capres dan cawapres. Mengenali pribadi oge gitu. Mengenali pribadinya supaya sayangnya gini Mang. Karena kalau kita golput artinya tidak mencoblos lah ya. Kalau kita tidak mencoblos takutnya takut loh ya ini kekhawatiran kita, suara kita disalahgunakan. Iya. Misal kita gak dicoblos nih si kertas suara karena ada orang yang iseng dan ieu mah cenah kertas lebih dicoblos lah gitu. Isinya ya. Gitu. Kalau misalkan memang dicoblos semuanya kan memang udah gak bisa ngapa-ngapain, udah gak sah gitu. Dan lagian tadi Mang istilah nama hak untuk memilih itu bagian hak warga negara. Termasuk kewajiban oge kan ya. Tadi ada haknya orang harus minta hak kita untuk dan kewajiban oge kalau misalnya kita sebagai warga negara tidak ikut katakanlah di kontestasi pemilihan. Ya kita NKRI-annya bisa dipertanyakan mungkin gitu. Kecintaan kita terhadap negara bangsa itu seperti apa gitu kan. Sehingga kan dulu ada muncul jargon 5 menit Anda di TPS menentukan 5 tahun ke depan gitu. Jangan sampai orang yang paling yang paling dikhawatirkan adalah itu tadi jangan sampai disalahgunakan dan jangan mau kalah sama ODGJ. ODGJ aja kan punya hak pilih benar. Ya. Justru akan lebih menjadi ODGJ kalau misalkan kita golput gitu ya. Benar setuju gak? Iya setuju lah gitu. Jadi gunakanlah hak pilih Anda. Jangan, gunakanlah hak pilih Anda. Harus gini Bang. Gunakanlah hak pilih Anda. Nantinya tanggal 14 Februari 2024 gitu. Ya itu mungkin segitu dulu. Terima kasih ya untuk Dulur Mamang. Kita akhiri saja episode ini. Terlalu klasik closingnya ya. Follow kita. Jangan lupa follow, subscribe juga gitu ya. Boleh share, komen di bawah gitu ya. Biar kita lebih semangat untuk bikin konten-konten di episode berikutnya. Selamat apa nih? Selamat memilih aja di podcast Mamang. Bye.